Oke, kita mulai untuk materi selanjutnya yaitu penulisan resume. Jadi resume itu kata lainnya adalah kurikulum vitae. Nah, ketika kita melamar kerja, tidak hanya surat lamaran kerja yang kita kirim, tapi kita sertai dengan resume. Jadi secara nggak langsung resume itu adalah bentuk perkenalan kita kepada pihak perusahaan, tapi bentuknya adalah tertulis. Nah, resume sendiri dikenal juga sebagai CV atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Nah, resume ini dasarnya sebagai daftar dari dokumen diri yang isinya adalah kualifikasi, jalur karir yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik. Nah, dalam menulis resume itu ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus mencari informasi penting. Nah, informasi penting di antara lain kita harus bisa menganalisis diri, yaitu kelemahan dan kelebihan apa yang kita miliki, misalnya seperti itu. Nah, misalnya kita bisa menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan analisis diri kita. Apakah saya termasuk salah satu orang yang memiliki motivasi yang kuat atau tidak? Apakah saya orang yang suka membohongi diri sendiri atau membohongi orang lain? Apakah saya orang yang pekerja keras atau tidak? Jadi kita harus menganalisis diri kita sendiri. Kemudian yang kedua ada analisis karir. Nah, dalam analisis karir itu, sebagaimana kita melakukan analisis diri, maka yang perlu kita buat untuk menjawab macam pertanyaan dari karir yang kalian akan dapatkan ke depannya, itu kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Nah, misalnya apakah manajemen perusahaan memiliki sistem jenjang karir yang sangat jelas? Apakah pekerjaan yang dilakukan mempunyai dampak yang kurang baik bagi kesehatan? Apakah manajemen perusahaan memberikan kesempatan yang luas bagi pencapaian karir? Jadi kita harus menganalisis karirnya. Karir apa yang ditawarkan? Misalnya kita harus menganalisis ketika saya mau bekerja di situ bagaimana sistem jaminan keamanannya, bagaimana sistem kesehatannya, apakah pekerjaan yang saya lakukan nanti berdampak tidak ke kesehatan saya. Pokoknya kita harus menganalisis karir tersebut atau tempat di mana pekerjaan tersebut ditawarkan. Kemudian ada analisis pekerjaan. Nah, kalau analisis pekerjaan itu kita menganalisis nanti kalau saya ada di posisi itu pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Itu analisis pekerjaan. Misalnya, apakah tugas dan tanggung jawab karyawan atas bidang pekerjaan tertentu? Apakah bidang pekerjaan yang dipilih sesuai dengan karakteristik pribadi? Nah, itu sangat penting itu sangat penting sekali. Kemudian, apakah bidang pekerjaan mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu, dan lain-lain. Itu analisis pekerjaan. Kemudian yang kedua ada merencanakan resume. Jadi dalam merencanakan resume kita harus memiliki tujuan karir. Nah, untuk tujuan karir itu kita harus tahu kita mau ke karir yang seperti apa, peluang karir yang seperti apa. Apakah saya mau di bidang marketing, apakah saya mau di bidang accounting, apakah saya nanti akan menjadi seorang manajer, gitu kan. Jadi kita harus merencanakan tujuan karir. Kemudian informasi pribadi. Nah, kalau informasi pribadi itu hubungannya adalah dengan beberapa hubungannya adalah dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang diisyaratkan. Nah, misalnya calon pegawainya harus belum menikah, memiliki kendaraan sendiri, tinggi badan dan berat badan tertentu, kemudian memiliki bahasa Inggris yang aktif dan tidak. Nah, itu kita harus bisa kita harus bisa menelaah informasi pribadi kita sesuai atau tidak dengan bidang pekerjaan yang ditawarkan gitu. Nah, kalau untuk referensi mungkin kita bisa melihat referensi CV terdahulu begitu maksudnya. Misalnya kita melihat CV orang terdahulu harus mencantumkan identitas pribadi yang jelas, nama, nomor telepon, fax, mail, email, dan lain-lain. Kemudian kita bisa melihat dari CV terdahulu mencantumkan prestasi dan lain-lain, itu hanya sebagai referensi aja kita. Gitu.
kemudian lalu membuat resume. Jadi setelah kita bisa menganalisis diri, karir, pekerjaan, kita bisa merencanakan resume, yang terakhir membuat resume. Nah, dalam membuat resume itu ada 3 macam jenis resume atau CV. Yang pertama ada resume kronologis, ada resume fungsional, dan ada resume kombinasi. Nah, kalau untuk resume kronologis itu adalah resume yang cara menulis atau pengorganisasiannya itu didasarkan pada kronologisnya. Jadi misalnya pendidikan atau pengalaman dulu yang kita utamakan. Nah, mana yang harus didahulukan, pendidikan atau pengalaman, itu kita harus memutuskan yang lebih memberi kesan positif bagi para pencari kerja yang mana, pendidikan atau mungkin pengalaman. Kemudian ada resume fungsional. Kalau resume fungsional itu kita susun berdasarkan dengan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan. Jadi kita mengutamakan pekerjaan kita sebagai apa di perusahaan tersebut. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah resume kombinasi. Kalau resume kombinasi itu gabungan antara resume kronologis dan resume fungsional. Jadi kalau bentuknya resume kombinasi itu adalah memberikan keyakinan bahwa persyaratan pendidikan, pengalaman, kemudian kualifikasi itu terpenuhi. Gitu. Oke. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh resume kronologis. Jadi kalau resume kronologis tadi diutamakan kita sesuai kronologinya, yaitu yang kita utamakan adalah pendidikan dulu atau pengalaman kerja. Jadi di bagian paling awal kita bercerita pendidikan saya apa, latar belakang pendidikan saya apa, kemudian pengalaman kerja saya apa. Kalau memang belum ada pengalaman kerja, fresh graduate, itu biasanya kalian bisa mengisi dengan pengalaman organisasi. Itu yang kalian lakukan di kampus, panitia Pesmabakah, mungkin panitia Pesmasi, atau panitia accounting affair, dan lain-lain. Itu bisa dijadikan sebagai pengalaman, tapi bukan pengalaman kerja, tapi pengalaman organisasi. Gitu. Nah, ini contoh. Ini juga contoh dari CV CV yang sifatnya adalah fungsional ya, kronologis tadi. Jadi pertama itu nama, kemudian pendidikan, kemampuan, pengalaman. Jadi diutamakan dulu dia, pendidikannya diutamakan di paling atas. Gitu. Oke. Nah, ini contoh dari resume fungsional. Jadi kalau resume fungsional itu yang kita utamakan adalah terkait dengan fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya ini, fungsional tujuannya apa, kualifikasi utamanya apa. Nah, dia langsung mengutamakan pekerjaannya. Pekerjaannya itu tidak hanya dia menyebutkan sebagai accounting, tapi dia ini fungsional, pengalaman kerja, ada manajemen umum, staf manajemen, pokoknya lengkap sekali. Kalau resumenya adalah fungsional, yang diutamakan adalah peran dia atau pengalaman dia yang pernah bekerja di organisasi. Oke. Kemudian ini fungsional format biasanya adalah namanya dulu, kemudian pekerjaannya apa, kemudian professional experience-nya apa, gitu kan. Kemudian ini adalah employment history, itu maksudnya tahun berapa sampai berapa kerja di mana, tahun berapa sampai berapa kerja di mana. Jadi kalau fungsional lebih ditekankan ke pengalaman, fungsi-fungsi dia pernah menjadi apa di bagian perusahaan. Tapi kalau yang kronologis tadi itu lebih ditekankan ke ini dulu sih, pendidikan kronologis. Nah, ada beberapa masalah dalam membuat resume. Yang pertama ada resume dibuat terlalu panjang. Nah, ini biasanya kenapa? Karena si pihak pembaca atau pihak HRD yang ada di perusahaan atau manajer yang bagian merekrut karyawan, mereka tidak punya banyak waktu untuk membaca CV kalian. Jadi kalau membuat resume jangan dibuat terlalu panjang. Kemudian resume yang ditulis juga terlalu singkat, ini juga tidak baik, karena sebenarnya kan resume itu adalah kalian memperkenalkan diri tetapi secara tertulis. Kalau resume yang dibuat sangat singkat, berarti kita tidak bisa memperkenalkan diri kita secara gamblang kepada pihak HRD. Nah, format penulisan resume yang kurang baik. Nah, biasanya formatnya ini dibuat tidak rata, atau mungkin tidak menggunakan mesin komputer gitu kan. Terlalu banyak menggunakan kalimat kompleks. Nah, jadi kalau membuat resume itu to the point aja, jangan terlalu bertele-tele. Nah, resume mengandung banyak
kesalahan ketik. Nah, jadi dilihat sebelum kita print, sebelum kita kirim, maka kita harus baca dulu. Adakah salah ketik, adakah salah tulis, adakah typo, begitu kan. Kemudian pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang dikehendaki, posisi dan bidang pekerjaan apa yang diminati. Jadi kalau dalam menulis resume, kalian harus menunjukkan bahwa kualifikasi kalian sesuai dengan jenis atau posisi pekerjaan yang akan dilamar. Kemudian yang terakhir, pelamar mencantumkan data yang tidak jujur. Nah, biasanya begini. Biasanya kalian scan misalnya untuk memperbanyak CV atau memperbanyak resume, kalian mengada-ngada pernah mengikuti sertifikasi ini. Nah, sertifikatnya di scan, dipalsukan, itu tidak boleh. Jadi harus berkata sejujur-jujurnya. Oke, ini contoh kurikulum vitae 1 lembar. Ini termasuk kurikulum vitae yang bagus. Kenapa? Karena ini sudah memuat keseluruhan info yang ada di dalam diri kalian. Nah, kenapa 1 lembar itu lebih menarik? Karena simple. Dalam 1 lembar itu si perusahaan tuh hanya butuh waktu beberapa detik untuk membaca, sehingga ketika CV-nya itu berlembar-lembar maka tidak akan terbaca semua. Tapi kalau CV-nya itu 1 lembar seperti ini sangat menarik dan informasi tentang kalian sudah didapatkan semua di sini. Antara lain di kurikulum vitae di sini dia bercerita, Sutarna ini bercerita bahwa sedikit bercerita kemampuannya. Kemudian di sini bercerita pendidikannya, kemudian pengalaman kerja. Sekali lagi kalau pengalaman kerja belum ada, maka bisa diganti dengan pengalaman organisasi. Kemudian di sini adalah informasi pribadinya, ada nomor handphone, emailnya apa, Facebooknya apa, IG-nya apa. Kemudian di sini ada keahlian profesional dan di sini ada keahlian bahasa. Biasanya penting sekali. Oke. Nah, ini juga contoh kurikulum vitae yang sebenarnya baik, tapi untuk fotonya kurang formal. Ini kan fotonya kurang formal, ya kan? Kemudian bahasanya masih campur aduk. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Seharusnya kita menggunakan satu bahasa saja. Kalau memang bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia saja. Kalau memang bahasa Inggris ya bahasa Inggris saja. Kemudian ini fotonya foto seperti foto media sosial, gitu kan? Oke. Ini contoh yang kurang sesuai ya CV-nya. Nah, kalau kalian sekarang lihat fenomena banyaknya media sosial dan banyaknya aplikasi seperti aplikasi TikTok yang sekarang lagi ngetren banget, itu kita bisa melamar pekerjaan dengan menggunakan TikTok. Jadi kita posting satu postingan gitu ya dengan video TikTok yang memang ciri khasnya adalah joget-joget seperti itu kita bisa memperkenalkan diri kita kepada HRD. Nah, contohnya yang sudah menggunakan TikTok banyak sekali, ada Esteh dan lain-lain. Jadi kalian bisa melihat tuh contoh bagaimana melamar pekerjaan di era modern yang seperti ini.